waktu saya bersih-bersih ruang kostum, bersih-bersih rumah, saya itu nggak sengaja menemukan salah satu kostum yang berbentuk baju yang berwarna biru, dan itu menurut saya sangat berkesan dalam proses perjalanan berkesenian saya. Baju itu baju untuk karya pertama saya untuk festival Parade Tari Nusantara, dan waktu itu saya diseleksi di Jogja itu mendapat ranking pertama untuk maju ke nasional di Jakarta waktu itu. Disitulah bisa dikatakan awal perjalanan saya di dunia koreografi. Hai, kembali lagi di Karsa 4 dengan aku, Devi. Hari ini aku mau ngobrol sama seseorang yang dulunya dia pernah menjadi salah satu ikon di 24 jam menari di tahun 2019. Nah, dia juga seorang abdi dalam keraton Yogyakarta yang juga berkecimpung di dunia kontemporer yang sekarang ini lagi angkat-angkatnya banget, dibicarain, lagi viral, lagi ya pokoknya lagi booming deh. Nih, kira-kira siapa? Yuk, check it out. Ya, halo Mas Wulung, apa kabar? Udah lama banget gak ketemu ya? Berapa tahun nih gak ketemu? Ya udah lama pokoknya. Berapa ya? Apa hampir 2 tahun gak? Oh iya, hampir 2 main tahun. kampus soalnya. 2 tahun, padahal dulu sempat jadi guru. Sempat jadi guru di SMP. Terus nggak terduga jadi kakak tingkat, jadi senior. Terus ya ini baru bisa ketemu lagi. Sibukannya apa nih Mas sekarang? Aku ya 3 bulan ini sibukannya off sementara waktu. Itu rata-rata hampir semua ya, maksudnya off itu memang kegiatan minim sekali karena situasi kondisi saat ini baru seperti ini. Seperti itu. Tapi aku di rumah juga banyak-banyak ini sih, banyak-banyak yang harus aku kerjakan biar aku nggak pasif juga. Begitulah. Termasuk mengulas karya-karya lama mungkin ya, Ya, biar itu nggak bosan salah gitu satunya ya, itu. biar nggak Baru memproses karya-karya biar lama nggak juga. Ngomongin karya lama, Mas Pulu ini kan dari ini ya, berangkatnya dari tari klasik ya Mas ya? Ya, betul. Itu sejak kapan sih Mas? Berbicara masalah tari klasik itu, cerita dulu ya. Kalau dari cerita itu, aku dikenalkan tari klasik itu memang dari kecil, karena dari aku dilahirkan dari lingkungan klasik juga. Aku masuk sanggar itu sekitar umur 7 tahun. Itu 7 tahun itu aku sudah masuk sanggar formal di Yayasan Siswa Mong Bekso di lingkungan sendiri. Waktu itu masih penjajakan dan sebagainya. Akhirnya ya aku nggak bisa harus masuk dalam klasik waktu itu, sampai aku kelas 6 SD waktu itu. Kelas 6 SD, akhirnya ketika masuk SMP, biasalah masa-masa labil. Akhirnya terus menemukan titik, apa sih menari itu, kok orang pada ngejudge bahwa tari itu khusus cewek gitu. Sedangkan cowok itu ketika menari itu kok tanda kutip kok aneh gitu loh. Nah, akhirnya aku malah terdoktrin dengan hal itu, dengan lingkungan SMP ku. Aku sempat meninggalkan dunia tari itu 3 tahun itu, waktu SMP itu. Aku terakhir menari itu adalah Duta Seni Pelajar waktu itu di Jogja. Iya, Oh, di Jogja, betul. Jogja menjadi tuan rumahnya waktu itu. Aku
SMP atau SMP kelas 1. SMP kelas Ya, itu aku terakhir nari. Setelah itu aku udah aku nggak mau nari. Di Pramayana Prambanan pun aku sudah memberi jarak juga karena aku takut image itu gitu. Nah, waktu itu ketika aku masuk kelas 3 SMP, udahlah. Akhirnya terus diberikan ruang bebas dari keluarga untuk kemana. Akhirnya aku hampir aja masuk ke dunia musik sebenarnya. Hampir masuk ke SMM. Ya di lingkungan tidak ada yang melarang aku untuk kemana pun. Akhirnya terus, cuman aku akhirnya disadarkan lagi dengan kok tiba-tiba aku kudu nang SMKI gitu. Oh iya. Nyadarinya kok tiba-tiba. Nah, saya nggak tahu. Saya bermusik itu juga 3 tahun itu bermusik terus. Akhirnya menemukan kenyamanan di dunia musik. Akhirnya sempat mau mendaftar ke SMM dan saya sempat les musik juga untuk membaca partitur dan sebagainya. Wes mau cotrokolan dan sebagainya kan gawe mumet lah. Itu akhirnya terus mau mendaftar kok tiba-tiba Ada ide ya. kok aku ragu. Nah, ketika keraguan itu muncul ternyata benar. Ketika aku kayaknya tidak diterima di SMM. Lalu aku seketika itu sore aku siang atau sore itu aku telepon ibuku. Ibuku ngontak dari teman-teman SMKI. Ngontak akhirnya masih bisa pendaftaran. Akhirnya aku pendaftar terakhir itu hanya tes formal sih. Dengan beberapa guru, ya udah masuk di situlah aku baru ya wes berarti uripku itu kudu ning tari gitu. Tapi aku tidak menutup kemungkinan juga untuk berlatih disiplin-disiplin lain gitu. Nah, dari situlah aku mengasah klasik. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya di klasik juga. Walaupun di luar klasik pun saya juga banyak orang yang menginginkan saya juga di situ. Kira-kira begitulah. Kan pasti ada perjalanan yang cukup jauh, cukup lama, pasti ada yang bilang ini, bilang itu, mungkin ada yang mengkritisi atau seperti apa. Nah, sempat nggak ada keinginan untuk keluar dari klasik itu, yang benar-benar pure keluar dari ketubuhan klasiknya? Pernah sih sebetulnya. Aku waktu kelas 1 SMK itu udah dikenalkan dengan mungkin yang dianggap banyak orang sekarang dunia kontemporer ya. Itu waktu kelas 1 SMKI, saya masih ingat waktu ada workshop ulang tahun SMKI dulu. Saya baru-baru masuk SMKI, terus workshop ulang tahun SMKI itu kebetulan pematerinya adalah seniman-seniman Jogja juga. Ada yang kontemporer, ada yang klasik, ada yang modern dance. Maksudnya modern dance arahnya ke pop gitu. Terus banyak lah. Terus akhirnya aku mencoba, kebetulan aku kenal dengan yang pemateri kontemporernya. Akhirnya aku tak jajal aku neng kene rasaku seperti apa gitu. Ya mencoba-coba aja akhirnya terus aku malah digeret sama beliaunya. Dalam arti digeret itu, satu ya ketubuhanmu menarik, bagus, kamu bisa mengembangkan olah tubuhmu lagi. Terus ya udah akhirnya aku terlibat dalam satu komunitas dari tahun 2000 habis gempa itu, masuk dalam satu komunitas itu sampai sekarang. Dan aku di situ memang dikenalkan selama 3 tahun sampai kelas 3 SMK itu dikenalkan di dunia kontemporer. Jadi di dunia ketubuhan lah mungkin, olah tubuh atau apapun di situ. Nah, aku semakin lama semakin merasa nyaman di situ. Aku dulu sempat istilahnya disingkirkan atau dijadikan pilihan kesekian. Beberapa banyak entah koreografer, entah sampai sekolahan sendiri dulu sempat wah pulungnya ngerusak awak, ngerusak tari dan sebagainya lah, karena aku mungkin bersinggungan dengan dunia kontemporer yang bertolak belakang dengan pendidikan di sekolah gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tak sikapi proses gitu. Akhirnya terus sempat semester 1 ketika masuk isi itu aku sempat bener-bener pengen meninggalkan dunia klasik. Pengen serius untuk mendalami itu. Akhirnya ya udah aku semester 1 sampai berikutnya sampai aku semester 5 atau 6 gitu. Sebelum aku sempat kuliah kacau juga. Dalam arti kuliah kacau itu karena aku banyak pikiran. Dalam arti pikiran itu aku kudu seperti apa ya kuliah ini, karena aku merasa kok aku meninggalkan, aku dalam 5 semester itu aku benar-benar melepaskan klasik sama sekali, pokoknya nggak menyentuh. Aku tak tinggalkan dan sebagainya, tapi aku malah menemukan kegalauan
Aku waktu semester 6, semester 7, semester 8 itu aku hampir 1,5 tahun istilahnya kacau. Ya perkuliahan, semuanya lah. Di luar juga aku mikirnya mungkin di waktu itu aku sudah menemukan yang namanya nyaman mencari uang. Iya, Nah, iya. ketika aku klasik sudah aku tangan kiri kan, dan kontemporer tidak membuat aku terbebani, akhirnya aku kelari ke dunia entertain yang dia sifatnya komersil. Aku nggak membawa klasik itu. Enak mendapatkan uang, PJ. Ya sudah, aku dalam waktu 1,5 tahun itu, hampir 2 tahun itu aku kacau. Di perkuliahanku juga kacau, terus di proses kepenarianku juga kacau. Akhirnya aku menemukan, setelah itu baru aku harus Tersadar lagi Iya, ya tersadar untuk lagi. balik lagi ke Iya, klasik. betul. Akhirnya aku yang bertanya kepada tubuhku sendiri. Aku tetap pengen pulang ke klasik. Cuman tubuhku ini juga tetap pengen bebas. Nah, akhirnya terus mulai dari situ sekitar aku semester 8 akhir itu aku mulai pengen cari mix antara dua apa ya istilahnya. Genre dua Iya, kultur. dari dua itu aku pengen isora ya tak mix di tubuhku. Nah, gitu sih. Supaya balance Ya, juga di tubuh jadinya akhirnya terus, klasik sama yang akhirnya saya tidak berpikir satu pihak gitu loh untuk klasik atau kontemporer. Itu kan dulu kenal klasik dari umur 7 tahun, terus sempat berhenti waktu SMP, balik lagi di klasik karena apa SMKI dulu ya, yang apa DSP ya, DSP. Terus abis itu masuk kuliah sempat ditinggalin karena tergiur sama tergiur sama hal baru yang lebih ke kontemporer. Nah, pada akhirnya sadar lagi untuk balik ke klasik. Nah, itu kan cukup berat tuh Mas. Cukup kayak goncangannya tuh dahsyat gitu kan. Nah, tips-tips yang mungkin ya kayak gimana sih biar bisa betah mungkin sama klasik tapi juga bukan melulu betah di situ kayak gitu, gimana sih Mas? Pak, aku Tips ala Mas Pulung. ya mendasar ya. Ini malah ini apa istilahnya turun temurun, mungkin banyak orang yang meyakini itu. Dari kakekku juga dulu pernah mengatakan itu, bapakku juga pernah mengatakan itu. Akhirnya terus ya kalau jadi seniman itu, pengen jadi seniman itu jangan fanatik. Istilahnya entah fanatik disiplin seni atau fanatik dalam genre tari itu kalau bisa jangan, karena kalau kita stuck dalam satu ruang tertentu, yaitu kita tidak akan berkembang. Tapi kalau kita tidak fanatik, akhirnya kita bisa memasuki ruang-ruang yang kosong, bukan kosong sih, tapi ruang-ruang yang berbagai macam disiplinnya itu pasti akan selalu berkembang. Itu sih. Jadi memang dari sendiri ya, diri sendiri ya, untuk ojo fanatik. Gitu Ya, gitu. karena saya juga merasakan ketika saya tidak fanatik, akhirnya istilahnya aku menemukan kok klasik dengan kontemporer ini kok enak ya sebetulnya. Walaupun klasik tidak melulu tidak melulu berbicara masalah tubuh. Tapi juga tentang konsep dan gagasan. Itu klasik juga bisa. Kontemporer pun juga kayak gitu. Tidak melulu berbicara tentang tubuh yang kudu ngolat-ngolat dan sebagainya, tapi kontemporer itu adalah sebuah gagasan dan ide itu, pengembangan itu bisa saling dimixkan gitu loh. Nah, aku menemukan di situ. Jadi kayak memperluas pandangan sendiri kayak gitu ya. Biar apa? Biar balance lah. Gitu. Nah, balik lagi ngomongin ke klasik nih. Kalau klasik tuh biasanya kan orang lihat itu identik sama mungkin salah satu tokoh atau apa yang, karena di klasik itu kalau nggak salah nih itu kalau nggak salah, takut salah itu kayak ini tokoh ini nih, ini tokoh ini kayak gitu. Nah, dari Mas Pulung sendiri tuh di klasik ada nggak sih tokoh yang dijagoin? Kalau saya pribadi sih ada. Kalau saya pribadi memang dari kecil saya itu mengidolakan Cakil sama Anoman. Tapi memang saya lebih cenderung ke tokoh Anoman karena mungkin apa ya, nggak tahu, dari kecil terus klik aja dengan tokoh itu. Padahal itu satu musuh kan itu kan ceritanya. Terus akhirnya apa ya, saya terus disinggungkan dengan pementasan yang harus menjadi tokoh itu, tokoh Anoman Merasa itu. berjodoh tidak langsung ya. Ya mungkin terus dari dulu aku yang mengidolakan tokoh itu, Anoman itu, akhirnya terus banyak orang yang istilahnya
di bahasa Jawanya itu ndapuk. Ndapuk dadi Anoman. Kowe tak dapuk jadi Anoman ya kamu menjadi tokoh Anoman. Itu ya hampir beberapa waktu sangat sering sampai sekarang pun masih. Nah itu nek saya sih tapi tidak menutup kemungkinan saya untuk berlatih yang lain juga. Karena menurut saya pembawaan dan kematangan dalam pembawaan itu sangat penting dalam dunia klasik ya untuk tokoh. Cuman tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar karakter yang lain juga untuk melengkapi tubuh kita gitu sih. Ya bolehlah kita mungkin ya bisa dikatakan kayak bolehlah kita memiliki satu identik di tubuh kita tokoh. Nah tuh identik gimana caranya atau gimana tipsnya untuk kita mungkin kayak individu penari masing-masing nggak melulu sama tokoh mungkin ya Mas ya. Kalau itu kan kayak tokoh klasik atau apa kayak gitu. Nah gimana caranya membangun sebuah identitas diri pada individu penari? Ya kalau seseorang mungkin ya. Kalau aku untuk istilahnya itu dalam arti menandai ya, menandai karakter ya. Itu sebetulnya tidak bisa dari diri kita sendiri. Karena itu harus ada orang yang melihat kita untuk menandai hal itu. Kita bisanya hanya sebatas proses. Nah, saya dari proses itulah yang tadi saya balik ke awal tadi ketika orang banyak, kamu itu karaktermu lebih ke hewan. Karaktermu lebih ke hewan, jiwamu itu lebih ke jiwa hewaninya. Cuman ketubuhanmu itu banyak ketubuhan-ketubuhan yang sifatnya ada feminimnya. Terus tidak bisa yang tubuh yang bener-bener mungkin dibayangkan orang itu kekar seperti gitu-gitu. Nah itu kan orang yang menandai. Tapi aku tidak menandai hal itu. Tapi aku menyadari aku nyaman dengan tubuhku seperti ini, proses dengan seperti ini. Ya intinya ini sih apa istilahnya? Proses penempaan itu. Proses penempaan itu ketika kita menyikapi bener-bener, orang pasti nanti akan menandai sendiri. Oh, khasmu itu seperti ini. Yang jelas kenyamanan mungkin. Kenyamanan itu akhirnya menemukan kenyamanan di diri kita sendiri. Bagi Mas Pulung sendiri nih, tari itu apa sih? Ya kalau dulu mungkin bisa saya katakan tari itu sebagai profesi ya. Tapi kalau sekarang ya tari itu udah menjadi bagian dari hidupku. Hidup saya itu udah pokoknya ya tentang tari dan untuk tari. Maksudnya memang apa ya istilahnya tuh, tari itu sudah memang menjadi bagian dalam mendarah daging. Iya, mendarah daging. Karena apa ya, memang dari awal ketertarikanku sama tari itu memang kuat banget. Ketika aku memutuskan untuk aku serius hidup di dunia tari, aku memang harus menguatkan banget, dan itu memang sampai sekarang pun aku merasa tari itu masih kuat dalam tubuhku. Walaupun aku juga masih istilah apa ya, digembleng orang juga, digembleng teman itu untuk selalu belajar disiplin lain, untuk selalu belajar. Iya, tempat-tempat gitu ya. Tapi nanti endingnya lagi itu untuk kebutuhan tariku. Jadi misalkan ketika sekarang aku belajar seni pedalangan, terus seni karawitan, terus tentang teater juga untuk hubungannya dengan pembawaan dan sebagainya, akhirnya kan itu. Tapi itu untuk kebutuhannya memang untuk kebutuhan di tari, karena kita berbicara tentang tari itu juga kompleks. Kita juga di Jawa ada istilah wirogo, wiroso, wiromo. Wirogo itu kan ketubuhan, wiroso itu jelas rasa di dalam jiwa ini kan. Terkait juga nanti pembawaan ketika membawakan tarian itu atau membawakan seseorang tokoh. Nah itu kembali ke tari lagi semuanya itu untuk memenuhi apa ya? Untuk memenuhi kebutuhannya kecil-kecil itu. Jadi memang tari itu kompleks banget ya. Ketika ngomongin tentang wiromo juga berirama, itu kan berbicara dengan musik. Paling tidak saya harus bukan paham sih, harus mengetahui juga tentang musik gitu loh. Agar ada istilah orang dulu itu nek wong joget biyen ki gending. Kalau orang nari dulu itu pasti berirama gitu. Nah, tapi kita lihat dulu dari perspektif di belakang flashbacknya mereka, ceritanya mereka, bahwa mereka juga berlatih juga dalam dunia karawitan, dunia musik. Akhirnya dia muncul tubuh yang gending itu, yang berirama itu, katanya seperti itu. Antara tubuh dengan irama itu satu garis, ya, satu kalau orang dulu ya. itu bisa kawin antara musik dan tubuh itu bisa kawin menjadi satu.
satu lagi nih Mas. Tadi kan kalau tari bagi Mas Pulung tuh kayak gitu tuh. Nah, ini kan banyak nih kayak mungkin masih banyak juga anak laki-laki atau anak perempuan yang memang juga suka tari dan minat di tari, tapi mereka masih ragu, terutama untuk laki-laki dengan yang tadi udah dikatakan tuh karena image kayak gitu. Bahkan mungkin ada orang tua atau apa yang kurang menyetujui anaknya bergelut di tari karena image seperti itu. Nah, itu ada pesan nggak untuk mereka atau tips ke mereka supaya mereka tuh ayolah kamu tuh juga bisa gitu. Ya kalau menurutku sih semua orang itu bisa menari ya, kembali itu tadi. Hampir semua orang itu bisa menari, cuman kembali ke dirinya untuk niat itu tadi. Nah kalau aku untuk menyikapi yang para lelaki-lelaki yang akhirnya takut untuk image itu tadi, pengalamanku sih menguatkan diri. Menguatkan diri, paling tidak kita mungkin ketika ketakutan kita mencoba berproses dengan yang satu titik untuk kenyamanan kita ya. Misalkan sama laki-laki juga gitu, kita proses, aku pengen merasakan ketubuhan laki-laki itu seperti apa toh. Nah proseslah di situ. Ketika kamu memiliki ketakutan bahwa nanti ketika kamu dimasuki tubuh wanita itu akan menjadi melambai, nah itu prosesnya seperti itu. Dulu aku seperti itu, sampai aku sempet loh cerita lagi. Jadi ketika aku menemukan kegelisahan itu di dalam lingkunganku ya, tentang yang tanda kutip tadi, aku dihadapkan dengan koreografer cewek dulu. Cewek ya, bukan Cewek, bener-bener cewek, itu dari luar. Dia adalah koreografer dari luar, ya sebut saja Jenis Brander. Itu sempat dia datang ke ISI untuk mencari penari, workshop gitu. Saya masih semester berapa ya, 2 apa 3 itu, masih awal sekali. Itu akhirnya ISI ada workshop kepenarian Jenis Brander. Terus dia mencari penari juga sejumlah 5 orang atau 6 orang. Aku nggak minat sama sekali, karena apa? Dia wanita. Aku takut kalau aku masuk ke dalam dunianya, terbawa ke bawah image itu. Tapi aku kok rancu dengan lingkunganku, banyak orang seperti itu. Akhirnya malah dosen waliku sendiri yang sangat dekat sama aku dulu, Pak Didi Neryadi itu, dia malah memotivasi aku, ini pengalaman loh, ini jarang loh, dulu senior-seniormu pernah ada yang menjadi penarinya Jenis Brander. Mbok kamu coba workshop. Aku nggak niat sama sekali udah, karena iki wedok iki aku wedi nek ketubuhanku iki kemasukan cewek itu. Orang Jawa bilang kayak katut gitu. Iya, katut gitu. Bawa. Akhirnya terus cobalah aku masuk. Aku nggak niat sama sekali, tapi malah aku kepilih. Jadi aku di antara 6 orang itu aku malah kepilih, padahal aku nggak niat sama sekali untuk terlibat dalam prosesnya. Tapi akhirnya terus, oh, kok keren ya tubuhnya. Kok aku iki wedian iki wong wedok siji aku. Kok dia tubuhnya keren dan penarinya itu wah gagah-gagah. Penari-penari cowoknya itu gagah keker-keker itu. Iki wedian ya aku. Saya dibanding penari-penarinya itu hanya sekian-sekian itu. Saya paling kecil dulu dan paling muda pada waktu itu. Ada Mas Joko Sudebyo juga yang satu proses sama saya itu. Nah, disitulah saya proses 3 minggu pentas di Jogja sama di Solo waktu itu di karyanya Jenis Brander itu. Nah, akhirnya saya menemukan, oh ternyata tidak semua koreografer wanita itu mengarahkan penari pria untuk ke arah wanita, tapi penari prianya itu bisa didirect dengan bagus sama si koreografer wanita itu. Dan koreografer wanita itu juga bisa memandang, tidak mentah untuk menangkap ketubuhan itu.